Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca bencana yang melanda Aceh, kita bergabung dengan jurnalis NTV Fauzul Munandar yang saat ini berada di kota Banda Aceh. Ya, kita langsung ke Fauzul Munandar. Bagaimana kondisi terkini pasca bencana di Banda Aceh, Fauzul? Ya, Elisa. Bisa saya laporkan langsung dari Banda Aceh. Kemarin saya sudah meliput ke Kabupaten Pidijaya. Kondisinya memang sangat memprihatinkan. Sudah 19 hari kondisi pasca banjir itu tanah lumpur masih terlihat di permukiman warga, bahkan di jalan-jalan akses menuju desa-desa gitu. Seperti contoh di desa Menasa Husin. Nah, di desa ini baru terbuka itu hari ke-7 menurut warga gitu. Hari ke-7 baru masuk bulldozer, bahkan jalan-jalan menuju desa tersebut baru dibuka oleh bulldozer yang dikerahkan oleh pemerintah. Namun kondisi di pinggiran perumahan warga, baik itu tempat ibadah, sekolah SD, SMP, dan SMA begitu, kondisinya masih sangat memprihatinkan begitu. Lumpur masih 1 meter hingga 2 meter. Tidak ada aktivitas pembersihan apapun yang dilakukan oleh warga setempat karena kondisinya memang sangat susah untuk dibersihkan menggunakan manual ataupun menggunakan dengan cangkul, bahkan alat-alat sederhana lainnya begitu. Ya, Fauzul, ini Anda melaporkan di Banda Aceh, tapi tadi laporan Anda ini kan di Pidijaya. Berarti memang listrik di Pidijaya ini sudah ada sebagian wilayah yang bisa teraliri listrik atau seperti apa, Fauzul? Ya, untuk lokasi yang terdampak begitu, itu tidak ada listrik sama sekali, Elisa. Yang ada listrik di Kabupaten Pidijaya itu mungkin di kawasan perkantoran Kabupaten Pidijaya, baik itu di media center atau di tempat pengungsian induk begitu. Namun di tempat desa-desa yang terdampak itu sama sekali tidak ada aliran listrik begitu, Elisa. Namun di Banda Aceh saya bisa melaporkan karena listrik sudah mulai normal sejak kemarin, namun beberapa hari yang lalu itu sama sekali tidak ada listrik dan bahkan sinyal juga tidak ada. Begitu. Untuk bantuan sendiri di Pidijaya ini seperti apa? Bagaimana kondisi warga di sana dan kemana mereka mengungsi, Fauzul? Ya, amatan saya, Elisa, bantuan memang terus berdatangan begitu. Baik itu dari masyarakat di Banda Aceh, masyarakat luar Banda Aceh, bahkan dari wilayah-wilayah provinsi lainnya. Bantuan terus datang, namun banyak tempat-tempat yang memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan, begitu. Karena kondisi lumpurnya masih sangat tinggi, bahkan warga harus mengambil bantuan tersebut dengan berjalan kaki, begitu. Saya melihat langsung di lokasi Kabupaten Pidijaya, warga mengungsi ke tempat-tempat rumah ibadah yang sudah terkena dampak banjir bandang ini. Mereka membersihkan beberapa ruangan dan mereka tinggal di rumah ibadah-ibadah yang masih bisa ditempati gitu. Namun ada juga tempat pengungsian induk itu terletak di perkantoran Kabupaten Pidijaya, Bupati Pidijaya begitu. Itu lokasinya memang sangat jauh dari desa-desa yang terdampak, itu mencapai 5 hingga 10 kilometer untuk bisa sampai ke posko induk. Nah, warga memang setiap harinya mereka beraktivitas di rumah-rumah yang terkena banjir bandang, membersihkan lumpur-lumpur, bahkan menyiapkan makanan ala kadar gitu. Bahkan tenda sendiri pun saya melihat langsung tidak ada. Tenda dari pemerintah setempat juga tidak ada sama sekali. Mereka hanya berteduh di menasah-menasah atau tempat ibadah yang masih bisa ditempati gitu ya. Ini kemarin kan Presiden Prabowo sempat meninjau langsung begitu ya, ini di Kabupaten Biren. Nah, sempat mengatakan bahwa memang prioritasnya adalah kebersihan, air bersih dan juga kebersihan tanggul begitu. Untuk air bersih sendiri, sanitasi di Pidijaya ini seperti apa? Ya, kalau di Pidijaya, Risa, saya melihat memang ada beberapa truk tangki yang masuk begitu tiap harinya, baik itu bantuan dari TNI maupun Polri gitu. Ada masuk sehari mungkin 1 truk yang masuk ke desa A, desa B, dan desa C gitu. Namun warga mengaku masih sangat membutuhkan air bersih untuk membersihkan pakaiannya atau untuk sekedar mandi, bahkan untuk MCK. MCK memang saya lihat juga sudah tidak ada sama sekali. Jadi warga
masih menggunakan rumah-rumah ibadah yang masih bisa digunakan MCK-nya. Bahkan sampai hari ini kondisinya masih memang sangat memprihatinkan, Elisa. Ya, ini terakhir, Fauzul Munandar, kemarin kita sempat melihat ya bahwa di Aceh ini adanya krisis BBM dan juga bagaimana warga ini mengantri gitu, mengular panjang antriannya di SPBU. Kondisi terkini untuk BBM ini seperti apa? Ya, untuk Kabupaten Pidijaya, Birun, memang kondisinya sudah mulai normal, Elisa. Karena BBM itu didatangkan dari Banda Aceh gitu. Jadi jalurnya masih bisa dilalui. Namun kalau Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah itu sama sekali tidak ada akses dari darat gitu. Bahkan BBM di sana harus diantar menggunakan heli milik TNI begitu, Elisa. Apalagi di wilayah Aceh Tamiang, kondisinya memang saya terima laporan dari sana memang sudah berangsur pulih, sudah berangsur BBM sudah mulai datang melalui sumur. Jadi akses yang saat ini yang paling dibutuhkan itu wilayah tengah seperti Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Luhur. Itu kondisinya memang sangat terisolir. Begitu sih kondisinya, Elisa. Ya, terima kasih Fauzul Munandar melaporkan langsung dari Banda Aceh, Aceh. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati Fauzul.